Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Saudara, ini perintah Elisa yang tidak masuk akal sebenarnya. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sedang kesusahan, datang sama Pastor Joshua, Pak, saya lagi susah nih, kondisi ekonomi saya. Oh, ya, apa yang punya di rumah? Cuma ada 1 galon aqua mineral. Oh gitu. Ya udah, pulang, kumpulin lebih banyak galon aqua lagi dari tetangga-tetangga, pinjem yang kosong. Oh, terus ngapain Pak? Bawa masuk dalam rumah, ya kan? Terus tunggu. Habis itu ambil galon aqua yang ibu punya yang masih ada airnya, tuang satu-satu di dalamnya. Hah? Terus ngapain Pak? Ikuti saja. Bapak aneh nyuruh saya lakuin sesuatu yang gak masuk akal. Nah ini persis nih. Si ibu ini punya 1 buli-buli itu kecil sekali berisi minyak. Disuruh Elisa pergi kumpulin bejana dari tetangga-tetangga, terus mulai tuang itu minyak. Gak masuk akal hal ini. Tapi saudara perhatikan ini. Beberapa bagian yang saya highlight adalah sebuah bukti nyata bahwa Tuhan menggunakan hal-hal yang alami yang ada di sekeliling dia. Di sekeliling kita Tuhan bisa pakai secara alami orang yang menyertai kita. Ada Elisa di sana, ada bejana yang kosong, ada anak-anak yang terlibat, ada minyak yang dia punya dalam buli-buli itu. Sederhana sekali. Nah saudara, tidak berhenti di situ. Iman sejati bukan hanya percaya bahwa lewat hal-hal yang alami, tapi iman sejati juga bertindak. Coba bayangkan kalau misalnya perempuan itu protes tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan ada mujizat. Tapi perempuan itu dikatakan begini, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi ketika dia mendengar arahan dari Elisa, dia enggak protes, dia lakukan. Berapa banyak kita juga yang sering mendengarkan sebuah arahan, kalau misalnya kita sedang dalam kesusahan, datang sama orang yang kita pikir kita bisa percaya dan lebih rohani, memberikan nasihat kepada kita protes dalam hati kita, aku gak butuh ceramahmu, aku gak butuh kamu suruh berdoa, suruh baca firman, aku sudah tahu, aku hanya butuh kalau punya utang kamu pinjemin deh supaya beres gitu. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan menjadi respon kita. Tuhan mau supaya kita percaya dan kemudian bertindak. Seringkali hal-hal yang sulit itu selesainya dengan cara-cara yang sederhana kok. Bukan dengan cara-cara yang wah yang sulit juga. Nah saudara, maka pergilah kemudian wanita ini, dan apa yang terjadi? Nanti kita lihat ya. Tapi sebelum ke situ, saya mau ajak kita baca tulisan yang kuning ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan bisa mencurahkan langsung dari langit. Bisa nggak saudara? Bisa. Tapi dia apa? Memilih balik pintu yang tertutup, bukan di tengah panggung publik, tapi dalam ruang pribadi yang penuh ketaatan. Kapan terakhir kali engkau taat sama Tuhan? Kapan terakhir kali di dalam kesendirianmu kau berkata, Tuhan, aku mau belajar taat sama suara Tuhan? Di sini kita melihat Tuhan bekerja justru di balik ruang yang tertutup. Luar biasa. Apa yang terjadi ketika dia mulai menuang? Ini gak masuk akal. Tapi waktu dia mulai menuang, sesuatu terjadi. Saudara bayangkan ya, ukuran buli-buli di masa itu kurang lebih seperti 1 gelas air mineral. Tahu ya, air mineral gelas itu ukurannya, itu kurang lebih segitu. Bejana di masa itu, ukurannya itu seperti 1 galon air mineral yang di rumah kita. Kurang lebih hampir 20 liter. Jadi 1 gelas yang cuma berapa ratus mili, diisi ke dalam beberapa bejana, yang 1 bejananya saja sudah 20 liter. It doesn't make sense, nggak masuk akal sama sekali. Tapi wanita ini percaya, inilah iman. Waktu seorang nabi yang diurapi bicara sama dia pulang, dia taat, dan kemudian dia mulai tuang. Saudara, iman sejati itu begini loh cara kerjanya. Percaya bahwa pekerjaan Allah yang besar dapat terjadi dalam kesederhanaan. Dari apa yang masih ada. Jangan cari yang gak ada. Apa yang masih ada? Sebuah buli-buli berisi minyak. Waktu dia mulai tuang,
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, mana mungkin sih satu buli-buli dituang? Jangankan beberapa bejana, satu bejana saja penuh saja pun tidak. Batas garis minyaknya saja mungkin nggak kelihatan di bawah sekali. Kenapa? Karena sangat sedikit, tidak mungkin harusnya. Tapi kemudian ketika dia percaya, satu bejana penuh, dua bejana penuh, sampai dia bilang sama anaknya, mana bejana lagi? Anaknya bilang, sudah nggak ada. Begitu bejananya habis, berhenti minyaknya mengalir. Saudara, prinsip ini sederhana. Tuhan sedang mau gambarkan apa buat kita semua? Ini loh yang Tuhan sedang mau ajarkan buat kita. Bahwa begini saudara, Tuhan itu bekerja bukan dari apa yang sudah hilang dari kita. Kita sering meratapi nasib kita waktu kita kehilangan sesuatu. Kehilangan uang. Siapa yang pernah kena investasi bodong? Gak usah angkat tangan, jawab tadi saja. Tapi hari-hari ini marah sekali. Saudara, saya mau ingatkan, di masa-masa seperti ekonomi sekarang, di masa inilah yang investasi bodong makin marak lagi muncul biasanya. Money game, permainan uang, kasih 3 juta, minggu depan jadi 21 juta. Itu banyak. Nah, kita mesti hati-hati. Tapi ada berapa banyak orang yang kehilangan uang karena salah investasi, salah lakukan sesuatu. Berapa banyak yang kehilangan pekerjaan yang posisinya sudah sangat bagus, yang gajinya sudah sangat baik. Berapa banyak kita yang kehilangan bahkan mungkin anggota keluarga dari masa Covid sampai sekarang. Ada banyak hal yang kita bisa mengalami kehilangan. Dan tidak sedikit orang yang meratapi kehilangan itu. Dan gak berhenti keluar dari ratapannya. Jadi selalu menyesali. Aduh Pak, seandainya waktu itu suami saya masih ada. Aduh Pak, seandainya waktu itu orang tua saya masih ada. Aduh Pak, seandainya waktu itu uang itu masih ada. Aduh Pak, seandainya saya masih ada di pekerjaan yang itu. Selalu meratapi nasibnya dan terus berharap yang hilang itu kembali. Saudara, wanita ini nggak bilang sama Elisa dan nggak bilang sama Tuhan, Tuhan, seandainya suamiku nggak mati, mungkin penghasilanku masih lebih baik, aku masih bisa lunasin utang. Dia nggak meratapi nasibnya. Dia nggak bilang, aduh Tuhan, seandainya suamiku meninggalkan warisan yang cukup banyak. Aduh Tuhan, seandainya dari dulu aku nabung. Nggak ada ratapan itu. Sederhana saja, dia tahu bahwa Tuhan bekerja dari apa yang masih ada, yaitu hanya satu buli-buli berisi minyak. Sehingga waktu diarahkan, dia taat saja. Bapak Ibu, hari ini apa yang masih ada dalam hidupmu? Apa yang masih ada di tanganmu? Pekerjaan apa yang masih Tuhan percayakan? Usaha kecil apa yang masih ada di tanganmu? Keluarga seperti apa yang masih engkau punya? Apapun itu, Tuhan bekerja dari apa yang masih ada. Terbukalah dan percayalah bahwa Dia bekerja dari sana. Mungkin saudara, kita gak punya banyak, tapi Tuhan hanya minta kita memberi ruang untuk Dia bekerja dari yang masih ada. Kau hanya bisa bermain musik, biarlah Tuhan memakai permainan musikmu untuk memuliakan Dia. Karena kita hanya bisa pegang laptop di belakang itu, biarkanlah ketika dia melakukan klik di mouse yang ada di laptop itu kemudian menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang masih engkau punya, suara engkau masih punya, apapun yang masih engkau punya, pakailah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang sama terjadi kepada wanita ini, sehingga dari apa yang masih ada Tuhan bekerja. Saudara, waktu saya melewati tsunami, kemudian saya bekerja, saya usaha dari apa yang ada. Saya ini saudara importir alat sulap ketiga terbesar seluruh Indonesia di zaman The Master itu. Bukan karena usaha saya, sebetulnya saya juga membayangkan kok bisa gitu. Dari cuma hobi saya bisa main sulap, tapi dari situ berkembang. Tapi setelah itu selesai, masanya Tuhan bilang, aku panggil kamu melayaniku sepenuh waktu. Tuhan, ya udah aku tinggalkan. Setelah waktu saya melayani Tuhan sepenuh waktu full time di gereja, apa yang saya punya? Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma bilang, Tuhan, aku hanya punya Tuhan, dan aku hanya punya kehausanku untuk aku belajar firman dan terus bertumbuh. Berjalan waktu saya memimpin gereja, sampai satu titik saya pikir saya perlu belajar lebih lagi. Ya sudah, yang saya bisa saya mau belajar. Saya kuliah kemarin S2, kemarin tadi Pastor Joso baru nanya, gimana kemarin kuliah? Susah ya, bikin tugas akhir. Wah itu perjuangan, bikin tesis luar biasa. Tapi apa yang dimiliki? Ya belajar gitu. Saya ini saudara, ini bocoran ya, pengakuan jujur.
Saya lulus IT S1, karena dulu itu waktu saya tuh sekolah nggak pernah keluar dari 10 besar, selalu 10 besar. Waktu SMA, saya juga nggak pernah keluar dari 10 besar, tapi bukan karena saya pintar, bukan karena saya rajin. Gara-gara saya berprestasi, saya mewakili seluruh Banda Aceh, Kota Madia Banda Aceh untuk tanding, jadi mewakili sekolah juga termasuk kan, untuk ikut kejuaraan nasional di Surabaya. Satu-satunya atlet yang ada di sekolah metodis yang bisa mewakili sekolah dan seluruh Aceh untuk tanding sampai nasional. Jadi guru saya sayang sama saya, semuanya kasih saya nilai yang baik. Akibatnya adalah setelah saya lulus SMA, saya nggak punya ilmu yang benar. Kalkulus saya nggak ngerti, tapi saya kuliah IT. Masuk kuliah IT kan, waduh saya kayak orang ngeblank, bingung. Saya berusaha ngejar, nggak kekejar. Akhirnya singkat cerita, saya bersyukur tetap lulus. Skripsi saya lulus tepat waktu 4 tahun, skripsi saya juga beres, nilainya B, tapi nilai saya jelek. Soalnya kalau IPK saya waktu itu 2,26. Parah kan? Parah sekali saya. Memalukan sih, tapi saya bersyukur waktu itu memang saya pelayanan sungguh-sungguh, menangin banyak jiwa kalau masuk kampus, rintis pelayanan dari 60 mahasiswa sampai akhirnya jadi 600 mahasiswa, itu pelayanan dilakukan di masa itu. Waktu saya kuliah S2, saudara, saya bilang sama Tuhan, aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya kehausanku untuk mau belajar. Dan saya bersyukur. Saya bilang, Tuhan, aku pengen hari ini kuliahku ini benar dan saya mau dapetin nilai terbaik. Saya lulus dengan IPK kemarin 3,9. Saya bilang, jangan 4 ya, supaya kamu jangan sombong kan gitu kan. 3,9 nya kadang mungkin agak sombong kali ya, pikir udah hebat gitu. Tapi saya belajar, saudara, apa yang saya punya saya mau persembahkan untuk Tuhan saja. Saudara, apa yang kau punya hari ini, persembahkan untuk Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan nyatakan mujizatnya dan saudara akan lihat benar dari apa yang kau punya, Tuhan kerjakan sesuatu. Saya bersyukur lihat Exol tadi di depan, luar biasa. Dan apa yang dia punya, bicara, sampaikan sesuatu. Saya mengajarkan anak saya hal yang sama. Dia tiba-tiba satu kali pengen main gitar, saya bilang, nak kenapa nggak mau melayani di gereja? Enggak lah. Kebetulan pemain gitar juga, Pastor Joshua kan. Terus tiba-tiba satu hari dia tersadarkan sendiri, apa yang saya punya aku mau pakai untuk melayani Tuhan. Wah, hari dia semangat sekali. Kemarin saya bilang sama istri saya, ini anak kita sekarang sudah gantian. Dulu kita seharian di gereja, sekarang dia seharian di gereja. Kemarin Sabtu ibadah youth, dari pagi ada semacam modul pembelajaran rohani, SPK Pemenang kami namanya. Jadi dari pagi jam 9 dia jadi pembina, buat ada satu yang baru naik dari Abba Kids. Dia jadi pembina, kemudian dia ibadah, kemudian dia pelayanan, dia komsel, dia makan bareng. Hari ini semalam dia pulang. Wah, 13 jam ya nak di sekolah, di gereja. Iya papi, tapi I'm grateful gitu. Senang sekali. Terus masih nggak berhenti pengen ngomong. Malam-malam kami udah mau tidur, dia masuk kamar kita lagi. Papi, you know what happened today at church? Dia cerita panjang dan lebar, ini dan itu. Gitu. Terus mamanya bilang, nah mami udah ngantuk banget nih, mau tidur. Gitu. Dan kita bersyukur apa yang dia punya, dia bersama untuk Tuhan. Terus besok mau ngapain deh? Besok pagi-pagi udah ke gereja. Dia lebih pagi dari saya tadi, udah ke gereja. Gitu kan, mau pemuridan katanya gitu. Habis pemuridan mau ngapain? Mau nongkrong sama teman-teman, mau makan burger. Jam pulang malam-malam ya besok sekolah ya? Ya siap-siap katanya gitu. Saudara, apa yang kau punya? Apa yang anak-anakmu punya? Pakailah itu untuk Tuhan. Terakhir, yang kelima. Saudara, kemudian firman Tuhan dilanjutkan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, iman yang sejati itu membuka jalan bagi pemulihan, dan bukan cuma pemulihan di masa sekarang, tapi masa depan. Ini luar biasa. Saudara, mujizat ini yang terjadi bukan hanya untuk mengatasi krisis sesaat. Kalau hari kita sedang menghadapi krisis di bangsa ini dan mungkin krisis di keluarga kita, dengarkan ini, di hadapan Tuhan, Tuhan bekerja, dia bukan hanya untuk mengatasi krisis dalam hidupmu sesaat saja, tapi ia memberikan pemulihan yang penuh dan masa depan yang layak. Dan dengarkan ini, Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu dari situasi hari ini, ia ingin menyiapkanmu untuk masa yang akan. Saya nggak pernah terbayang Tuhan memakai hidup saya. Saya nggak pernah terbayang dari semua pergumulan yang saya alami, Tuhan pakai itu menjadi alatnya. Saya nggak pernah menyangka dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, memberikan diri saya sepenuhnya. Tuhan menyiapkan yang untuk saya. Tidak mungkin saya bisa berdiri depan Bapak Ibu kalau bukan karena Tuhan yang memakai hidup saya. Tidak mungkin saya berdiri depan Bapak Ibu kalau bukan karena menyiapkan segala masa depan itu bagi saya. Kemarin kami berkunjung ke salah satu jemaat di Jakarta Timur, jauh juga lewat jalan yang sama, menuju ke sini hampir sama.
Di mobil kami ngobrol, saya dan istri saya bilang, kita nggak pernah menyangka ya saya bisa jadi. Maksudnya jadi begini itu bukan itu bukan. Kok bisa ya Tuhan bawa saya? Kami merasa hidup kami sangat berwarna, Bapak Ibu. Kenapa sangat berwarna? Karena kami nggak cuma sibuk gembala dalam gereja. Bapak Ibu, istri saya sangat aktif di dalam misi, saya juga aktif di dalam misi. Jadi pelayanan kami ada di beberapa titik di Jakarta dan juga Indonesia. Kami masuk ke pelosok-pelosok, istri saya kan latar belakangnya seorang guru, dia masuk sampai ke pelosok-pelosok, bulan Agustus bulan misi di gereja kami. Jadi kami ada pelayanan di satu titik di Jakarta Barat, masuk ke bimbel buat anak-anak yang nggak mampu. Saudara dari eh, tahun lalu ada 80-an sudah ikut dalam bimbel, 30-nya adalah orang-orang dari kaum seberang, berbeda budaya, berbeda kepercayaan, dan masuk ke dalam tahun yang baru ini, dalam putaran yang baru, maksudnya kemarin dia cerita sudah hampir ada 40, 30-an, 40-an anak-anak yang dari keluarga yang tertinggal. Dan kami mulai taruh misalnya dua orang satu pasang di titik itu untuk menjangkau kembali. Dan sudah ada satu orang yang percaya dari latar belakang agama berbeda. Tapi masih hidup kami sangat berwarna. Dia 3 bulan sekali pergi ke satu daerah Nusa Tenggara sana, karena kami punya PAUD di sana, gereja kami yang punya buat kami, dan kami siapkan di sana untuk jadi tempat penjangkauan. Kami sudah membaptis 100 lebih orang di sana, dan bukan orang Kristen, latar belakang, kompetitif antara agama A atau agama B, itu saja latar belakang. Tapi kami kesulitan memberikan mereka karena banyak sekali, misalnya sekali terbatas, dan kami berusaha bangun. Sekarang sudah ada kelompok-kelompok jamaah keluarga kan sebutnya, ada 24 kelompok yang sudah terbentuk. Saudara, itu proses yang kami lalui. Kami nggak menyangka kok bisa sampai ke situ. Tapi itu Tuhan, ada sekali caranya. Karena saya besar di Banda Aceh, lalu saya ada di gereja ini, salah satu titik misi kami ada di kota yang sama. Dan bukan saya memutuskan, para penonton yang lain yang memutuskan kita adopsi juga titik di sana. Jadi 2 tahun lalu saya pulang ke sana dan bertemu dengan orang-orang yang di sana yang benar-benar tutup semua, cuma tinggal mata saja yang kelihatan. Duduk bersama dengan mereka, bicara tentang hati Tuhan. Itu sesuatu yang ajaib bagi saya nggak terbayang. Jadi diperkenalkan oleh mereka, walaupun saya mukanya Chinese, mereka bilang, ya kami ini putra Aceh. Dan kebetulan sekali tempat nongkrongnya itu, base camp kami di situ itu, bukan saya merencanakan, sudah dari sejak sebelum saya bertugas di misi ini, titikku sudah ada di situ. Dan luar biasa sekali di titik itu. Dulu saya sering ke sana karena saya dulu pelatih olahraga saya itu tinggalnya di daerah situ, dan itu dulu komplek tentara, pensiunan tentara. Jadi saya kenal hampir banyak penduduk itu. Waktu saya datang, saudara, itu adalah anak-anak dari dulu, senior-senior yang saya kenal, abang-abang yang saya suka kenal dan ngobrol sama mereka. Dia waktu duduk sama-sama. Saya bilang, kau kenal Bang Boan? Teman bapak aku tuh Bang. Apa kenal? Aku dulu di sini main. Wih, cantik kali Bang. Kau bisa main sini? Kau pikir aku Cina, aku main ke sini nggak boleh? Oh nggak gitu Bang. Putra Aceh ini. Main ke sini itu ada maksudnya. Apa dong kau ini ada maksudnya ini? Terus saya nggak kebayang Tuhan bawa sejauh itu. Tapi dengarkan ini. Engkau tidak bisa hanya melihat hidupmu hari ini. Kau harus percaya bahwa Tuhan menyiapkanmu, masa yang akan datang. Dan cara Tuhan menyiapkan itu wonderful, amazing, unpredictable. Ada banyak hal yang di luar pemikiranmu, tapi Tuhan siapkan nanti. Dan dengarkan ini. Satu hari kau akan lupa. Dan kau akan lihat. Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan bawa seperti itu? Let's talk today with you. Stand in front. To preach some meaning preaching for us. So one day, never know. God will send you somewhere, as long as your parents allow it. Ya, tapi orang tua yang kita perlu taat kan sebenarnya kalau mau pakai anak-anak kita. Saya berdoa loh anak saya mau pakai Tuhan, mau pakai mana pun pergi. Terus saudara, yang terakhir saya mau bilang ini, iman sejati bukan hanya berharap keluar dari masalah. Jangan berharap hanya keluar dari masalah. Bagi Tuhan terlalu kecil. Untuk mengeluarkanmu dari masalah, bagi Tuhan terlalu mudah. Tapi berharap apa saudara? Percayalah bahwa Tuhan melibatkanmu dalam rencananya. Tuhan percaya akan hal. Tuhan mau melibatkan kita dalam rencana itu.
Dan selalu dalam semua proses itu akan ketemu dengan orang-orang yang tetap. Saya kuliah di SPTI, saya nggak menyangka saya mengambil itu, saya kuliah di situ membawa saya makin dalam ke dalam itu. Karena semua dosen yang saya jumpai, tanda kutip ya, bahasa yang agak gamblang dan kasarnya adalah orang-orang gila untuk pekerjaan Tuhan. Terjual habis untuk misi. Nggak pusing dia penghidupan dia. Sampai kami bingung, kok orang ini rela masuk sampai kedalaman dan listrik, apa yang sedang diperjuangkan. Walaupun mungkin ada keterbatasan juga dari sisi dia, tapi saya melihat orang-orang ini tidak sedang mencari uang, tidak sedang mencari apapun, mereka merindukan Tuhan memenangkan banyak jiwa lewat hidup mereka. Saya semakin terbakar, saya semakin tahu bahwa Tuhan, the problem in my life, masalah hidup saya ini banyak, dan kalau saya hanya pusingin masalah hidup saya, nggak akan selesai. Jadi saya mau fokus sama apa yang Bapak saja. Hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu. Gereja ini mungkin nggak perlu yang datang. Tapi memang bukan soal penuhnya orang di bangku-bangku itu. Karena untuk memenuhi bangku gereja, sudah banyak gereja bisa lakukan. Tapi satu yang tidak banyak gereja lakukan. Percaya bahwa setiap orang yang duduk di bangku gereja harus dikirim memenangkan jiwa Tuhan. Hari itu Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mau melibatkanmu dalam usaha yang besar. Kalau tidak ada kesempatan, saya akan cerita, saya akan tampilkan bahwa itu apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kami. Saudara, kami nggak pikir bisa begitu. Jadi saya percaya bukan hanya kami, saudara juga harus jadi panggil suatu apa. Kalau hari ini kau sedang dalam pergumulan, percayalah Tuhan tidak sekedar mau membawa kau keluar dari pergumulan. Justru kau mau pakai itu untuk rencana. Amin. Jadi 5 hal ini, mari kita baca bersama, supaya kita ingat kembali yang pertama, apa saudara? Iman sejati dimulai dari pengakuan yang jujur tentang kondisi diri yang sebenarnya. Yang kedua, baik melalui hal yang alami maupun yang sesuai dengan aturan. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga yang kelima yang terakhir, iman sejati membuka jalan bagi pemulihan dan masa depan kita. Tapi kita bangkit berdiri, mari kita berdoa.